lagu ini sebenarnya lagu lama gitu ya. Bahkan ketika saya lahir pun, sebelum saya lahir pun lagu ini sudah diciptakan. Tapi saya mendengar satu lagu ini baru tahun lalu, bapak-bapak, saudara-saudara semua. Dan itu sangat memberkati saya. Lagu ini berkata, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Biar apapun yang terjadi saat ini dalam hidup kita, stage apapun dalam hidup kita, biar terus kita berkata, Tuhan, aku mau merasakan kemanisan yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Seperti air madu dari batu karang, yes. Dicicip air madu yang manis, yes. Oh lihatlah Tuhan itu baik, yes. Amin. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Biar kami merasakan kemanisan daripadamu Tuhan. Kasih-Mu, cinta-Mu buat setiap kami. Oh lihatlah Tuhan Yesus baik. Ya amin. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah Tuhan Yesus kita baik, itu baik. Dicicip air madu yang manis. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Yang disayang Tuhan sama-sama katakan. Amin. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Kami semua dikasihi Tuhan. Sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak. Kami berharga dan mulia di mata-Mu Tuhan. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Mari sorakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Mari rangkul kanan kirimu, rangkul kanan kirimu seperti ini. Semua. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu. Lihat kanan kirinya, lihat kanan kirinya. Kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan pelukan kanan kiri, berikan pelukan. Ku kasih. Sambil katakan, aku mengasihi kau, aku mengasihi kau. Mari saling berpelukan, saling berkatakan, Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu. Yes.
mengucap syukur Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih. Sekali lagi ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Ku kasihi Kau dengan kasih. Kasih-Mu Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang ajaib, yang penuh kasih dan penuh cinta buat setiap kita. Amin. Silakan duduk semua. Sebelum kita melanjutkan, kita mau menyembah Tuhan. Apakah ada salah satu dari warga di sini yang mau memberi kesaksian? Silakan, kami membuka satu orang. Silakan. Oke, silakan Bapak. Tepuk tangan buat Bapak. Siapa Pak namanya? Yonggi, Pak. Iya. Selamat pagi Bu Ana, terima kasih. Shalom semua. Ini pertama kali saya seumur hidup ya untuk bersaksi. Maaf kalau agak belepotan. Saya lahir dari Kristen ya, dari lahir ya. Tapi saya ini mungkin ada kesombongan diri saya ya mungkin. Jadi nggak mau jadi saksinya Tuhan. Banyak sekali Tuhan menolong saya. Dalam hidup saya itu saya rasakan banyak sekali Tuhan Yesus itu menolong. Tapi saya sombong, nggak mau menyaksikan gitu ya. Jadi saya mau minta maaf sama Tuhan Yesus bahwa mulai sekarang saya akan menjadi saksi bahwa untuk selama-lamanya buat Tuhan Yesus. Yang saya mau saksikan untuk banyak ya sebetulnya ya, banyak kalau mau disaksiin tuh mungkin dalam kehidupan saya selama ini nggak ada habisnya mungkin ya kalau diceritain ya. Tapi yang mau saksikan untuk bahwa kebesaran Tuhan Yesus itu dalam nama Yesus ada kuasa, itu saya mau saksikan di sini. Waktu itu saya pernah di sini ya, saya sakit. Saya sempat di klinik 2 hari kalau nggak salah. Mungkin saudara Atrik ya kalau masih ingat. Waktu itu saya tuh yang saya rasakan saya mau mati. Nggak tahu sakit apa ya, di sini kliniknya juga bingung. Kamu habis makan apa? Tapi saya rasakan tuh mau meninggal. Saya napas saya hilang, saya mau makan tuh muntah, minum muntah. Badan tuh lemes semua gitu. Waktu itu nggak tahu, saya bilang, wah saya mau mati nih. Habis itu saya didoain sama saudara Atrik, terima kasih ya Atrik ya. Mungkin Atrik ada karunia untuk jadi pendoa mungkin. Saya baru sadar. Habis itu saya didoain sama Atrik. Habis didoain sama Atrik, kalau nggak siang, itu sorenya badan saya udah kayak normal gitu. Berarti dalam nama Yesus itu ada kuasa ya. Jadi Tuhan kita yang kita sembah terus tidak sia-sia ya, bahwa Tuhan yang saya sembah dan kalian sembah, semua saudara-saudara sembah itu adalah Tuhan yang hidup dan punya kuasa ya. Cukup sekian dulu, itu mungkin perkasihan saya. Terima kasih. Shalom semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yongki. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan setelah ini dari kami akan ada salah satu saudari kita yang akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Silakan kami dan Ci Vivi, boleh sekali lagi beri tepuk tangan buat Ci Vivi, semangat gitu ya. Shalom Bapak-bapak yang ada di sini.
Sejujurnya dalam hidup saya pertama kali saya pelayanan di tempat seperti ini adalah hari ini. Tapi saya tahu hati Tuhan itu ada di tengah-tengah sini dan ada juga di dalam hidup saudara-saudara semua. Tuhan tidak pernah melihat background kita, tapi Dia hanya melihat apa yang mau kita inginkan hari-hari ini. Jadi saya tahu kenapa saya ada masuk dalam pelayanan di penjara untuk pertama kali dalam hidup saya itu hari ini. Karena tadi pagi saya juga baru dapat sesuatu dari Tuhan bahwa saya harus menyampaikan tentang penjara di dalam pikiran. Jadi ini bukan hanya berpaku kepada di mana kita ini tinggal, tapi tentang pikiran kita. Jadi mungkin saya berbeda dengan bapak-bapak yang ada di sini. Saya bisa tetap menikmati dunia di luar, tapi ada sesuatu yang besar dalam hidup saya ini, yaitu penjara di dalam pikiran saya. Saya hidup dalam namanya itu kepahitan itu lama sekali. Kalau saya mau cerita perjalanan hidup saya dengan Tuhan itu terlalu panjang. Jadi saya singkat aja, yang hari-hari ini saya baru alami. Penjara di dalam pikiran ini betul-betul merusak segala aspek dalam hidup manusia. Jadi penjara ini bukan hanya berbicara tentang sebuah tempat, tapi ini adalah sebuah keadaan. Kalau buat saya ini merupakan sebuah keadaan. Jadi saya ini dibelenggu dengan namanya kepahitan itu sekian puluh tahun. Terus terang saya dari kecil saya juga sudah hidup dengan kepahitan, kecewa terhadap namanya orang tua. Terus saya menikah, saya juga ngalami hubungan dengan suami saya yang kurang baik, dan di situ tuh membuat saya ini kembali hidup dalam kepahitan. Dan yang terakhir kali ini saya juga hidup dalam kepahitan tuh dengan papa mertua saya. Jadi sekian lama Tuhan itu menantikan untuk saya itu bisa berbicara tentang hal ini itu berarti begitu panjang kasihnya Tuhan. Jadi saya percaya kalau saya hari ini ada di tempat ini, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau sentuh di dalam hidup bapak-bapak pada pagi hari ini. Karena apa yang sudah terjadi dalam hidup saya ini adalah real. Apa yang mau saya sampaikan ini adalah sesuatu yang sudah saya jalani bersama Tuhan dan sudah saya menangkan di dalam Tuhan. Jadi saya ini kan kecil lahir dalam keluarga yang Kristen. Tapi kekristenan buat saya hari ini saya akan bicara kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tapi kekristenan itu adalah bagaimana kita itu menang. Menang atas apa? Atas belenggu yang ada di dalam hidup saya. Jadi bapak-bapak bisa cek apakah yang ada di dalam belenggu kehidupan bapak-bapak sendiri. Kita semua hidup di dunia ini pasti kita akan ketemu dengan namanya masalah. Begitu juga dengan saya, begitu juga dengan suami saya. Kita semua sempat hidup di dalam masalah, tapi saya hari ini tidak akan membesarkan pekerjaan setan dalam hidup saya, tapi saya akan memberitakan bagaimana kerajaan surga yang sudah saya rasakan dalam dunia ini. Jadi saya menang atas belenggu penjara di dalam pikiran saya tuh saya yang terakhir sampai ada hamba Tuhan yang memimpikan tentang saya, bahwa dia bicara sama saya, nama saya Vivi ya, saya dari Magelang. Dia bilang, Vi, saya bisa ngimpi sesuatu tentang kamu dan ini aneh. Dia bilang kalau saya ini seperti ada dalam kubangan lumpur di situ, tapi saya berasa sangat menikmati itu. Saya sampai foto-foto atau saya bersenang-senang dengan yang lain-lain, dan saya tuh masuk di dalam lubangan lumpur itu. Pada hari saya dikasih tahu seperti itu, saya bingung, saya tanya sama Tuhan, kenapa? Saya merasa hidup saya ini sudah beres. Tapi ternyata Tuhan waktu itu membukakan dalam hidup saya bahwa ada sesuatu kecil, benih kecil di dalam hati saya yang sepertinya tidak terlihat, tapi Tuhan yang paling tahu. Jadi benih itu adalah kepahitan saya dengan papa mertua saya. Saya tidak akan menceritakan bagaimana prosesnya itu karena Tuhan sudah menangkan hidup saya. Tapi saya mau menceritakan bagaimana saya menang atas belenggu itu dan bagaimana kepahitan itu merusak akan hidup saya.
Jadi kepahitan itu menggerogoti pikiran saya sampai membuat saya ini istilahnya tidak bisa menikmati apa itu namanya kebahagiaan. Sehari-hari pikiran saya itu hanya berpusat kepada kemarahan, kekecewaan, atau juga pemberontakan. Itu satu paket yang dimana iblis kerjakan dalam hidup setiap manusia. Jadi saya juga kepahitan dengan papa mertua, otomatis imbasnya akan dengan pasangan hidup saya. Suami saya sekarang yang ikut juga ada di sini. Kita tuh sering sekali berantem karena orang tuanya. Jadi saya selalu menggunakan cara yang lama untuk membentengi diri saya sendiri supaya saya tidak terluka. Tapi ternyata bukan itu yang Tuhan inginkan untuk saya bisa lakukan. Tapi yang Tuhan ingin lakukan itu adalah saya harus punya hati yang baru. Jadi waktu itu bersyukurlah bapak-bapak ada di tempat ini karena ada mentor yang sangat luar biasa yaitu Bu Ana. Kalian terhubung dan terkoneksi dengan namanya keluarga kerajaan surga itu bukan sebuah kebetulan. Karena saya ini sudah terbelenggu di dalam situ tuh sudah puluhan tahun. Tapi saya baru menang itu baru hari-hari ini. Dan di KKS ada tema sebuah namanya hati yang baru. Di situ tuh saya cuman disuruh dengan Bu Ana, didampingi karena waktu itu juga saya sedang bermasalah dengan suami. Sebetulnya saya malas secara manusia tuh saya malas untuk minta hati yang baru. Kenapa? Karena saya sudah merasa capek. Bapak-bapak pasti juga sudah merasakan betapa capeknya itu hidup. Tapi tenang saja karena ada jalan keluar. Dari semua permasalahan yang ada di pikiran, di hidup kita itu ada jalan keluarnya yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan itu saya berdoa, waktu itu saya nyembah Tuhan, saya sampai nangis, saya sampai teriak minta tolong karena saya sudah capek. Jalan hidup seperti itu tuh sudah capek. Meskipun secara dunia saya bisa memiliki apa saja. Saya tidak kekurangan, saya tidak apa, tapi yang namanya kebahagiaan damai sejahtera bukan ditentukan oleh apa yang kita bisa miliki, apa yang kita bisa punyai, bukan itu ternyata. Tapi adalah sesuatu yang keluar dari hati ini, dan hati ini adalah wadahnya hidup kita itu adalah hati ini. Jadi saya waktu itu berdoa, saya minta hati yang baru. Saya teriak, saya minta sama Tuhan, dan ternyata Tuhan tuh bisa loh ngubah hati yang baru itu dengan semudah mungkin. Serius, dengan semudah mungkin. Saya sudah hidup bergelut dengan itu sekian lama dan saya sudah mengusahakan banyak hal. Tapi ternyata yang saya usahakan itu semuanya tidak menghasilkan apa-apa. Dan saya hanya minta hati yang baru dan Tuhan itu memberikan hati yang baru. Dan dari hati yang baru itu pikiran saya bisa dirubah. Di situ buat saya itu adalah kemenangan. Saya tidak melihat lagi masalah itu sebagai masalah dalam hidup saya, tapi saya justru melihat itu sebagai kemenangan dalam hidup saya. Saya tidak akan bisa mengharapkan saya untuk sembuh, menunggu sampai papa mertua saya ini sembuh, tidak. Tapi Tuhan itu bisa mengajarkan kepada saya bagaimana saya bisa memandang segala sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Saya tidak lagi memandang itu sebagai sesuatu yang menjengkelkan, tapi tidak tahu kenapa saya juga kalau menjelaskan itu tidak bisa terlalu gimana, tapi saya tahu ada pola pikir dalam hidup saya ini yang berubah. Saya tidak memandang permasalahan itu sebagai sesuatu yang menjengkelkan dan sesuatu yang berat, tapi tiba-tiba saja itu tuh bisa hilang. Dan setelah itu bisa hilang dalam hidup saya itu bisa menikmati hidup yang sesungguhnya itu seperti merasakan di surga. Saya bisa menikmati hari-hari yang harus saya jalani, yang sebetulnya kalau tidak ada belenggu di dalam pikiran yang berupa kekecewaan itu, kemarahan itu, seharusnya tuh kita manusia tuh bisa hidup sangat bahagia. Seperti kayak contohnya hari ini meskipun Bapak ada di penjara ini, tapi tempat yang Tuhan sediakan ini sebuah anugerah. Jadi kalau kita ini ternyata kebahagiaan itu bukan ditentukan dengan materi, dengan kehidupan yang kita bisa jalani, tapi dengan rasa ucapan syukur aja itu sudah sebuah kebahagiaan. Kita bisa mengucap syukur, kita bisa menghargai setiap kesempatan yang Tuhan diberikan buat kita semua itu adalah sebuah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan tidak semua orang itu bisa mendapatkan itu
Dan alangkah bagusnya kalau kita ini bisa mengucap syukur dengan Tuhan karena kita bisa menikmati itu. Jadi saya membagikan kisah hidup saya ini dengan versi yang berbeda dengan bapak-bapak, tapi sebetulnya nilainya itu adalah sama. Bahwa apa yang ingin Tuhan sampaikan pagi hari ini bukan tentang sebuah tempatnya, tapi adalah sesuatu yang ada di hati kita semua. Hati yang baru itu kita perlu minta. Untuk supaya kita punya hati yang baru, kita punya kehidupan yang baru, kita punya pola pikir yang baru, dan kehidupan yang baru itu akan dimulai bersama dengan Tuhan. Dan itu buat saya adalah kebebasan. Kebebasan untuk saya menghargai setiap hidup yang Tuhan sudah berikan dengan penuh ucapan syukur. Jadi ada banyak juga sebetulnya yang bisa disampaikan oleh suami saya, bagaimana juga dia lepas dari belenggu di dalam hidupnya yang berbeda dengan saya. Mungkin akan menyampaikan, berbagi. Jadi itu yang tadi setiap orang, saya dengan suami punya battle sendiri-sendiri ya. Kalau saya battle-nya tuh tentang perasaan, tentang kekecewaan. Mungkin kalau suami saya tuh kemerdekaannya tuh adalah tentang bagaimana dia harus bekerja di dalam Tuhan. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada nanti yang disampaikan dia berbeda. Kekasih Kristus, perhatikan ya. Apa yang dibawa oleh KKS adalah pemulihan hati dan pikiran, pemulihan hubunganmu dengan Tuhan. Kalau itu sudah terkoneksi, hidupmu pasti diberkati dan berbeda. Oke? Nah, perhatikan, saya membawa contoh-contoh orang-orang yang sudah mengalami perubahan cara berpikir dan perubahan hati. Ini suami istri, nanti juga ada suami istri ini ya, Lisbeth sama Bang Rudi ini juga suami istri. Dulu itu sudah melakukan gugatan cerai, suratnya sudah ada. Tapi begitu ketemu ya, saya ajari untuk melakukan perubahan hati dan pikiran. Sekarang mereka aduhai kayak pengantin baru setiap hari. Sekarang Fondi dulu cerita dulu. Iya. Shalom Bapak-bapak. Ya, nama saya Fondi, saya dari Magelang. Saya ini hidup awal-awal tuh kan memang dari kecil tuh Kristen. Tapi saya tuh tidak mengalami perjumpaan Kristus di hidup saya, walaupun saya ini orangnya tuh semua dari firman-firman tuh saya tuh bisa tahu. Saya langsung bisa mengalami banyak jatuh bangun. Saya juga dari cara saya tuh ngomong. Saya tuh punya kelemahan, saya tuh kalau ngomong itu tuh dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang-orang tuh saya tuh kayak nadanya tinggi. Nah, di situ tuh membuat luka yang dalam di keluarga ini. Saya tuh contoh seorang bapak yang kalau di keluarga itu tuh saya tuh cuman nuntut untuk merintah, cuman merintah. Ini harus gini, ini harus gitu. Di situ tuh saya cuman seperti ibaratnya cuman seperti komandan mempunyai anak-anak sama istri gitu. Di situ tuh mereka tuh luka. Dari luka itu tuh saya tuh enggak sadar kenapa kok saya tuh bisa seperti ini saya tuh juga nyontoh di keluarga saya, di orang tua saya, karena mereka mendidik saya itu dengan keras, makanya kerasnya itu turun ke anak-anak sama ke istri. Di situ tuh saya tuh waktu umur 6 tahun yang lalu ya, saya tuh hampir cerai berkali-kali sama istri saya, sampai mungkin lebih dari 4 kali. Saya tuh kepengen cerai sama istri saya, soalnya enggak kuat. Setiap hari saya sudah kerja, di kerjaan itu saya kan capek dari pagi, saya kerja dari bangun jam 6, jam 5 itu kerja dari jam 8 sampai jam 6 lagi di situ tuh. Tapi keluarga saya tuh tidak ada keharmonisan sama sekali. Saya sering bertengkar habis kerja tuh kan capek.
Capek itu saya tidak bisa mengendalikan hati dan pikiran saya. Saya emosi. Begitu ada tekanan-tekanan di sekeliling gitu, yang saya lampiaskan tuh istri sama anak-anak. Anak-anak tuh yang kena, istri yang kena gitu. Nah, di situ kan kita sering bertengkar. Anak-anak saya tuh saya juga kasihan sama mereka. Dia tumbuh kembang itu melihat hampir setiap minggu itu pasti ada keributan di keluarga kami. Nah, di situ tuh mereka tumbuh kembang tuh juga menjadi anak yang banyak luka. Itu tuh seperti ibaratnya tuh berantai gitu ya. Dari orang tua saya nyontoni saya, hidup masih keras, saya keras ke istri, terus turun itu. Mulailah saya tuh 6 tahun yang lalu tuh saya mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah kerja, saya capek. Kalau hidup cuman seperti ini, buat apa? Buat apa saya hidup? Kerja, bertengkar di keluarga, saya tidak bisa menikmati. Semua yang saya dapat ini tuh ibaratnya tuh percuma. Semuanya tuh sia-sia aja. Nah, di situ saya berniat untuk cerai, tapi saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan gimana? Saya tuh sudah tidak kuat Tuhan, gimana? Dari situ Tuhan tuh nunjuk ke saya untuk saya tuh mempunyai saat teduh. Saat teduh setiap pagi sebelum saya melakukan segala sesuatu itu saya mempunyai saat teduh untuk menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman, dan di situ tuh mulai pemulihan terjadi. Itu 6 tahun yang lalu. Dari situ tetap kami tuh jatuh bangun, tetapi tetap saya tuh punya progres untuk saya tuh kepengen 6 untuk tahun lebih baik. itu sudah worship, sudah penyembahan, tapi tetap bertengkar terus toh? Iya, saya tuh Iya, jatuh bangun Iya. terus. Terus? Habis itu setelah itu saya tuh ketemu tim KKS ini. Pertamanya dari Kohardi Ciyeni itu yang banyak merubah cara berpikir. saya. Dari hati saya terlebih dahulu. Kalau kamu kena tekanan sekeliling itu, kamu jangan mudah marah, jangan mudah kepancing, jangan mudah langsung nadanya tinggi untuk menyerang balik. Di situ tuh saya juga belajar untuk diam. Begitu kena tekanan apapun dari samping kanan kiri itu saya tuh tetap mau diam dulu. Tanya Tuhan, Tuhan tolongi saya, Roh Kudus tolongi saya tidak mampu. Tapi bisa nggak? Lama-lama bisa. Lama-lama bisa. Terakhir bisa. yang paling dahsyat yang kamu rasakan. Bisa. Pada waktu apa? Pada waktu kamu mengalami apa? Perubahan cara berpikir. Ya, cara berpikir saya itu juga harus selaras. Gini, saya tuh belajar di firman juga ya. Tentang 3 kabel ini yang kita pakai ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kebenaran itu juga ada 3, saudara-saudara. Kebenaran awal itu tuh kan kita tuh percaya. Kita dibenarkan tuh karena kita percaya. Kita sudah jadi anak Tuhan tuh karena kita percaya ini, kita dibenarkan terlebih dahulu. Yes. Yang kedua, kita ini tahu firman, kita mau belajar firman. Kebenaran yang kedua tuh kebenaran firman. Kebenaran firman itu kita tahu firman, kita belajar tentang firman lewat firman ini. Yang ketiga, kebenaran posisi, kita praktek. Harus bisa praktek. Kalau tidak bisa praktek, itu 3 kabel, kebenaran ini dulu ya. Kalau tidak bisa praktek, itu juga kabelnya juga akan putus. Yang kedua, tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa, saudara-saudara? Damai sejahtera itu kita tuh walaupun di sekeliling kita tuh enggak enak ya maksudnya. Yeah. Sekeliling kita tuh ada tekanan-tekanan, gimana kita tetap percaya kalau Tuhan tuh ada di samping kita. Kita tetap berserah. Sudah percaya, tetap tenang. Yes. Yang ketiga, sukacita. Dia di setiap keadaan apapun, mau itu susah maupun mau itu suka duka kita tetap harus bersyukur. Yeah. Dari situ saya tuh belajar untuk 3 kabel ini terus terhubung. Di situ mulai pemulihan saya dengan istri itu mulai ada.
semakin lama perubahan dan semakin kami mengalami itu seperti surga menyentuh bumi. Haleluya. Terima kasih. Keren ya. Ada lagi nih, saya panggil aja deh sini. Rudy sama Lisbeth. Sini Rudy sama Lisbeth. Gini ya saudara, saya nggak mau kalian tahu firman tapi hidupmu kacau balau. Buat apa? Di luar banyak sekali, jebolan dari sini, tahu firman, tapi kehidupannya tidak berbuah. Saya mau kalian mumpung ada di sini, dengar firman, hidupmu harus berubah sesuai firman. Jangan cuma pinter ngajari firman, tapi buahnya nggak ada. Saya bawa buah. Buahnya apa? Keluarga yang hampir dihancurkan oleh iblis karena pola pikir dan tidak ada perubahan hati. Tapi ketika saya sampaikan firman, mereka, oke Tuhan, aku mau nurut. Oke Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman. Yang tadinya mau bercerai, sekarang sudah jadi kayak pengantin baru lagi. Jadi kemarin yang mau pergi itu ini, si satu tok. Nggak mau, pokoknya harus dua. Nah akhirnya berdua. Dan saudara perhatikan, di dalam keluarga itu awal mula Tuhan punya agenda. Betul nggak? Bapa, Putra, Roh Kudus itu kan keluarga toh. Nanti kalau kalian keluar dari tempat ini, nomor 1 yang harus engkau alirkan adalah istrimu, anak-anakmu. Cari mereka, peluk mereka, minta maaf atas semua yang pernah kau kerjakan. Dan engkau harus mengalirkan kasih itu kepada mereka. Pasti keluargamu pulih. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Anin. Ada lagi yang mau kesaksian? Ada? Sudah? Oke, lanjut. Oke, yuk kita lanjut mau sembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu. Kami sudah mendengar betapa dahsyatnya Tuhan. Hidup di dalam firman dan hidup berbuah dari firman yang kami dengar, yang kami pelajari, yang kami mengerti Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang selalu menunggu kami, yang mengasihi, mencintai kami, yang menanti-nantikan untuk kami kembali, yang tidak pernah melepaskan kami, tidak pernah meninggalkan kami, yang berkata kepada setiap kami, Engkau berharga dan mulia di mataku. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Sebab jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu.
Sejak dulu Yesus Tuhan, Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menunggu setiap kami, menantikan kami kembali. Nanti ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi, terlalu dalam Tuhan untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagi, sungguh indah, sungguh. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, sembah Tuhan. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh ajaib, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. All my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. Tuhan, Kau yang tidak pernah salah menetapkan sesuatu dalam hidup kami. Rancangan-Mu selalu yang terbaik buat hidup kami. I will sing of the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the
sepanjang hidup kami. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Menguasai setiap kami Tuhan. Manifestasikan Tuhan hadirat-Mu dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Ku yakin Kau nyata kemenangan, kemenangan terjadi di. Ku yakin, mari yang percaya katakan, ku yakin Kau hadir atas pulau ini Tuhan, atas hidup kami, keluarga kami, bangsa kami. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata kemenangan, kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi di sini, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kami bersyukur Bapa di surga, terima kasih. Matamu terus memandang kepada kami di tempat ini. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau melihat apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau mengerti dan Engkau rindu untuk menukar semua dengan semua yang sudah Engkau menangkan di atas kayu salib. Tuhan, ampuni pikiran kami, ampuni hati kami yang masih bebal. Pikiran kami yang masih membawa pikiran sia-sia. Hari ini kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan, untuk mengambil semua yang sudah Engkau tukar di atas kayu salib, supaya kami boleh menikmati kuasa kebangkitan itu. Dan hidup kami Tuhan di bumi seperti di surga. Itulah agendamu terhadap kami anak-anak-Mu, putra-putri kesayangan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Roh Kudus, jamah setiap kami di tempat ini, baik yang ada onsite di tempat ini maupun yang ikut Zoom. Jamah setiap kami, lembutkan hati kami, dan Roh Kudus ambil alih. Kami mengikat setiap roh-roh jahat yang menguasai kami, roh kemarahan, roh kemunafikan, semua roh kepahitan. Kami ikat, kami cabut di dalam nama Yesus. Semua yang bukan dari Tuhan, kami ikat, kami cabut keluar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua roh-roh kebencian yang masih ada di dalam diri kami, trauma, sakit hati, apapun itu dan bukan dari Tuhan, kami ikat, kami cabut keluar. Roh Kudus ambil alih atas kehidupan kami masing-masing. Berikan kami hati yang baru dan pikiran Kristus. Ajari setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Hari ini kita mau belajar tentang pertukaran yang hebat. Apa? Pertukaran yang hebat. Di atas kayu salib Tuhan sudah mengambil sakit penyakitmu. Di atas kayu salib Tuhan sudah mengambil dosamu. Di atas kayu salib Tuhan sudah mengambil sakit hatimu. Di atas kayu salib Tuhan sudah mengambil kutuk di dalam hidupmu. Itu sudah ditaruh di atas kayu salib, supaya engkau dikembalikan menjadi ciptaan yang baru, serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Itulah hidupmu sebetulnya. Itulah hidupmu yang sesungguhnya. Agenda Bapa di surga itu ketika dia turun menjadi manusia, mati di atas kayu salib, mengembalikan posisimu sebagai anak-anak Allah. Amin.
Masalahnya ada banyak orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa? Yuk baca firman hanya sebagai informasi. Yuk baca firman anggot-anggotan. Susah disuruh baca firman. Sementara ini firman adalah Tuhan sendiri. Ketika firman engkau baca, firman engkau berkata, ya aku mau sepakat dengan apa firman-Mu Tuhan. Maka engkau sedang menyatukan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Engkau mengalami pertukaran. Perhatikan Kolose 3 ayat 1. Saya mau jelaskan tentang pertukaran ini dan saya harap kalian paham. Ketika kalian paham, hidupmu akan berubah. Seperti orang-orang yang sudah kami bawa di tempat ini. Amin. Kalian mau berubah? Kalian itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan catatan tidak menciptakan narkoba lagi loh ya. Bukan itu. Bukan itu yang kehidupan yang sesungguhnya itu bukan itu. Kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika engkau terkoneksi dengan Tuhan. Di saat engkau sudah terkoneksi dengan Tuhan, apapun yang kamu butuhkan itu sudah disediakan. Amin. Kolose 3 ayat 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ada orang-orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan hidupnya berubah, enteng. Tetapi banyak sekali orang yang belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Dia hanya percaya Yesus adalah Tuhan, mati di atas kayu salib, bangkit. Tok. Terus nanti kalau aku mati masuk surga. Tapi hidupnya dipenuhi dengan yang kata Cik Vivi tadi, penjara di pikirannya. Dia memang tidak ada di Nusa Kambangan, dia bisa jalan-jalan ke Temanggung, ke Jakarta, kemanapun dia berada, tetapi pikirannya membawa penjara. Waktu pikirannya membawa penjara dan hatinya masih durhaka, masih sakit hati, masih belum mau ditukar untuk menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Hatinya masih pahit, hatinya masih sakit, hatinya masih ngamuk. Roh Allah yang adalah pengen tinggal di dalam tubuhmu enggak bisa. Karena kamu menyediakan hati yang pahit, marah, jengkel dengan kondisi ketidakadilan. Saya enggak salah, saya juga enggak tahu kenapa saya dibawa di sini. Kamu marah. Waktu kamu marah, prosesnya menjadi lama karena kau tidak mengizinkan Dia yang adalah roh diam di dalam hatimu. Pertukarannya itu seperti itu loh. Allah itu sekarang, Yesus itu sekarang duduk di sebelah kanan Bapa, ya kan? Di mana? Di surga toh. Allah itu roh, kalian masih hidup di bumi. Ada yang masih asik sendiri ya? Oke, it's okay. Ketika dia ada di surga, roh, dan kita ini tinggal di bumi, fisik. Roh kebangkitan itu pengen diam di dalam kamu supaya apapun hari ini yang mati di dalam dirimu bisa bangkit. Karena di dalam dirimu ada roh yang membangkitkan Kristus tadi loh. Ada roh kebangkitan Kristus tadi itu diam di dalammu, maka kamu mengucapkan apa saja itu bisa hidup. Ini saya mau kasih pengertian, pertukarannya tuh seperti itu. Dia roh, dia di surga. Tapi kan kalian di bumi toh, di Nusa Kambangan toh, dia itu pengen ada di sini. Dia mau diam di rohmu, di dalam tubuhmu. Karena dia roh. Tapi kan kalian manusia roh juga kan? Tubuh, jiwa, roh. Rohmu nyatu dengan rohnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dia itu butuh kendaraan. Tubuhmu adalah kendaraannya. Ngerti sampai sekarang ya? Ini yang disebut pertukaran. Tetapi tidak terjadi pertukaran ketika kamu masih memiliki pikiran sia-sia. Efesus 4 ayat 17. Pasti sudah hafal semuanya. Ya kan? Jangan kamu punya pikiran sia-sia. Kan gitu toh? Jadi pikirannya harus bagaimana?
Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Yesus ada duduk di sebelah kanan. Terus bagaimana? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Lakukan menjadi pola pikirmu dan siapkan hati yang baik, hati yang bersih untuk Dia tinggal di dalam dirimu. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Pertukarannya itu sangat hebat. Kalian bisa, ini ya, keluar dari Nusa Kambangan, kamu kan gak punya apa-apa toh? Betul gak? Hanya punya sertifikat keluaran dari Nusa Kambangan. Betul enggak? Tapi kan you have nothing. Gak punya apa-apa. Ayat ini loh ngomong kayak gini. 2, 3. Seperti ada tertulis. Kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada menjadi ada. Loh, itu kan Tuhan. Dia bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Lah iya, itu tadi Tuhan. Tapi Tuhan itu mau diam di dalammu gitu loh. Rohnya itu diam di dalammu. Waktu rohnya diam di dalammu, dia pakai tubuhmu untuk bermanifestasi, dan terkhusus dia pakai lidahmu. Makanya Amsal 18, ya kan? Amsal 18 ayat berapa? 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan hasilnya. Buahnya hidup. Kamu ngucap firman, kamu akan hidup. Ekonomimu hidup, keluargamu hidup, kesehatanmu hidup, apapun yang kau kerjakan hidup. Karena engkau mengucapkan firman yang adalah Allah sendiri. Allah itu berkata, akulah kebenaran, akulah kebangkitan, akulah kehidupan. Allah itu Saudara nangkap? Saudara nangkap? Jangan kau habiskan waktumu di tempat ini sia-sia dengan pikiranmu yang masih sia-sia, dengan hatimu yang masih durhaka. Percuma. Engkau di luar sana nanti pusing menghadapi kehidupan karena engkau belum diubah menjadi ilahi. Paham ya? Pertukarannya seperti itu. Jadi gini, 1 Korintus 6 ayat 19 sudah hafal ya? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Sudah hafal loh? Tubuhmu adalah bait. Berarti dia mau pakai tubuhmu sebagai kendaraannya toh? Oke. Pakainya gimana? Dia pakai mulutmu. Pinjam mulutmu, pinjam lidahmu. Dengan catatan, tadi kamu sudah diberi hati yang baru. Kan kalau sama Bu Ana sudah hafal Yehezkiel 36 ayat 26 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Hati yang durhaka, hati yang keras akan aku buang. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut, mudah diajar, mau berubah. Mudah dibentuk, mau berubah. Betul? Yehezkiel 36 ayat 26. Hati yang baru. Bu, bagaimana supaya saya memiliki hati yang baru? Minta, kata Cik Vivi tadi. Semudah itu. Yang menjadi sulit apa? Pikiranmu dewe. Oh, harus begini, doa puasa 40 hari. Harus di gereja setiap hari 24 jam. Ngapain? Nonton YouTube. Nah, gak boleh. Kamu harus ngerti untuk apa? Untuk apakah aku diberi hati yang baru? Semudah itu, Tuhan berikan aku hati yang baru. Itu doa yang baik enggak? Doa yang baik pasti dijawab. Lanjut. Yakobus 3, gini. Amsal 18 ayat 21 sudah paham ya? Hidup dan mati dikuasai oleh lidah.
Siapa suka mengemakannya akan nek kamu ngomongi kebun binatang, yang berdatangan kepadamu adalah binatang-binatang. Ular, naga, terus apa lagi? Buaya, tikus, kecoa. Itu di alam roh kamu sedang menciptakan roh-roh jahat yang sudah dikunci Yesus. Kunci maut dan kerajaan maut ada di tanganku. Kamu buka. Bodoh enggak? Bodoh? Tapi bertobat ya. Kamu sekarang jadi waras pinter ya. Yang sudah ditutup Tuhan alam maut jangan dibuka. Kamu jangan mengucapkan kata-kata supaya kamu hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Terus kamu ngomong gini, Bu itu kan perjanjian lama. Ya toh? Senengannya nek diomongi kayak gitu toh. Kamu masih punya perdebatan yang ajaib. Bukan pertukaran yang ajaib, tapi perdebatan yang ajaib. Bu itu kan perjanjian lama, tak dudui, tak kasih lihat. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Ini perjanjian baru bukan? Perjanjian baru kan? Baca 2, 3. Demikianlah juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. 6. Kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendirikan dinyalakan. Loh, lidahmu ini bisa nyulut api neraka loh. Ngeri ndak? Ngeri ndak? Loh, tapi kenapa kamu nyulut api neraka terus? Bertobat. Bertobat. Amin. Kira-kira masih ada enggak? Masih ada yang suka buka pintu neraka di tempat ini? Enggak ada karena enggak ketahuan, Bu. Tapi kalau lagi di tempat lain saya ya keluar bertobat. Karena itu tidak akan mengubah hidupmu menjadi baik, tetapi hanya membuat kamu tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Ngerti ya? Oke. Yesaya 59 ayat 21. Saya masih fokus bahwa ada pertukaran antara Yesus dengan hidupmu. Fokus ya. Pertukarannya bagaimana? Dia memakai tubuhmu, dia memakai lidahmu. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. 2, 3. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Saudara, kenapa saya menganggap kalian anak-anak saya? Karena Tuhan itu suka dengan keturunan. Kamu mungkin sudah tidak dianggap oleh keluargamu, tapi kami ini keluargamu. Amin. Dan kalian adalah keturunan Abraham oleh Yesus Kristus. Kita semua keturunan Abraham oleh Yesus Kristus. Tadi dibilang bahwa ada pertukaran. Dia memakai tubuhmu, dia memakai lidahmu untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengucapkan firman Tuhan. Apapun yang kamu ucapkan, kamu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pakai firman. Caranya bagaimana? Terus perhatikan lagi ya, terus ya. Masih fokus? Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ini ayat favoritnya kita ya. Betul? Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Hafal? Hafal? Ayo ucapkan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan firman itu adalah terus ia pada mulanya bersama-sama dengan
segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Stop dulu di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Hari ini kalau kamu tidak punya apa-apa, kamu bisa menciptakan sesuatu pakai firman. Kamu ucapkan firman pakai lidahmu. Karena Yesaya 59 ayat 21 tadi berkata, aku taruh firmanku di mulutmu. Ucapkan. Sama seperti Yesus, sama seperti Bapamu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman. Engkau sudah menjadi anak-anaknya. Engkau anak Allah. Engkau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada pakai firman. Kalau hari ini engkau sakit, bagaimana engkau menciptakan kesembuhan? Ucapkan firman tentang kesembuhan. Kalau hari ini istrimu gak ada duit, ucapkan firman tentang berkat. Hari ini kamu butuh apa? Sudah ada pertukaran. Kemiskinanmu sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib supaya kamu kaya. Sakit penyakitmu, kegagalanmu sudah dipakukan di atas kayu salib supaya kamu berhasil. Apalagi yang jadi masalahmu? Kejahatanmu, dosamu. Bu, saya masih jatuh bangun terus di dalam dosa. Sudah diambil alih Yesus di atas kayu salib. Dia mau nukar guling. Dia mau nukar semua yang jadi dalam dirimu. Dan dia mau pakai tubuhmu. Dia mau tinggal diam di dalammu. Dia pinjam mulutmu. Ucapkan sesuatu. Maka engkau sedang meng-create sesuatu. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. 2-3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati Dia? Tetapi kami pada waktu kalian masih kecil. Ingat-ingat waktu masih kecil. Kamu dibesarkan oleh ibumu. Kamu diajari. Ini nama warnanya oren, ya kan? Oren. Makmu ngomong kayak gitu, betul nggak? Terus ini namanya warnanya pink, ini warnanya nama hijau, ini gunung, ini buku, ini meja. Saya ngajari siapa? Yang ngajari siapa? Mamamu toh, ibumu toh. Kamu ngerti itu warna biru, kamu ngerti ini warna hitam. Karena kamu memiliki pikiran jasmani, otak. Terus setiap hari kamu diajar untuk sekolah. Kamu otakmu pandai, cerdas, tapi secara fisik. Terus kenapa ada yang namanya pikiran Kristus? Supaya kamu sadar. Hidupmu itu tidak hanya di dimensi jasmani saja, tapi ada kehidupan di mana kamu bisa masuk ke dunianya Tuhan. Bagaimana kamu masuk ke dunianya Tuhan? Paspornya, visanya adalah firman Tuhan. Kamu mau masuk ke Australia, kamu pakai visa, kamu pakai paspor toh? Betul nggak? Kamu nggak bisa uculuk-uculuk masuk, jebret, ditangkap kamu. Betul nggak? Harus ada paspor, visa. Kamu harus ngurus itu. Sekarang ada dunia fisik, ada dunianya Tuhan. Dengerin, ada dunia fisik, ada dunianya Tuhan. Untuk kamu masuk ke dalam dunianya Tuhan, kamu butuh paspor. Paspornya apa? Firman. Tidak ada firman, kamu tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan. Tidak ada. Makanya ya, jadi koclok gitu loh. Apa sih koclok? Goblok. Mesti diomongi bolak-balik. You tanpa firman, you nothing. Koncomu yang gini dulu nyanyi-nyanyi haleluya. Iya toh? Itu loh. Iya kan? Masih ingat kau? Dia sekarang masuk lagi. Bu, ibu gak dampingi sih. Tak dampingi, tak bikinkan SIM, tak bikinkan apa. Tak dampingi. Tanya Atrik.
Atrik itu sekarang tinggal di rumah saya. Kenapa? Kok bisa dia dapat itu? Hatinya berubah. Pikirannya berubah. Nah, sini. Saya mau kasih, siapa yang hari ini mau sebentar lagi mau keluar? Sini, cepat. Oh, si jiwa ya rasa oke, si jiwa. Ahok atau ini namanya? Hah? Ahok. Wah lah modelmu kayak gini kayaknya aku enggak. Lihat nih. Modelnya gini. Saya masih ragu dia bawa ini. Ini kamu ya. Kamu keluar dari Nusa Kambangan. Kalau ini enggak terus dipegang gini, you nothing. Kamu tetap tidak punya apa-apa. Karena kamu enggak masuk dunianya Tuhan. Jangan cuman firman hanya di sini doang. Benar enggak? Kalaupun sekarang ya ada banyak di luar sana itu yang sudah sukses juga nggak pernah baca firman, tunggu sebentar lagi dia ambiar. Lu saya nggak ngutuki. Memang kalau tidak ada firman itu seperti bunga yang kering, yang layu. Kamu Giri masih berapa tahun? Hah? 1 tahun setengah. Kamu sini. Ini kan gini, kan kamu yang lebih tinggi ya gini. Kamu gandengan gini, gandengan. Ya. Ini Ahok harus jalan-jalan terus sama Tuhan, oke? Ini nek ndak ada firman, ini lepas. Ini membeli, percayalah. Miskin, keluarganya berantakan, dihina-hina orang, stres dewe, akhirnya jeduk-jeduke kepalanya ke aku memang gagal, aku memang pikiran sia-sia. Ngerti enggak? Oh, memang aku ini jeblosan sekono sak Kambangan, oh, aku tidak berharga. Nah, itu iblis berkecamuk di pikirannya. Dan dia, aku memang tidak berharga. Wes mati saja bunuh diri. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan karena tidak ada. Saudara mau berani tidak ada firman? Masuk lagi ketemu saya. Tak ujar-ujari lagi. Tak omel-omeli lagi. Bertahun-tahun. Itu belum tentu loh. Kamu ada di sini belum tentu loh. Sudah diomeli-omeli firman, tapi pikiranmu tidak mau berubah, hatimu tidak mau berubah. Kamu enggak paham firman, mati masuk neraka loh. Saya enggak nakut-nakuti. Tanpa kebenaran firman Tuhan, kamu sia-sia. Ngerti ya? Jadi, hari ini, nanti ketika kamu keluar dari lapas, gandengan sama Tuhan. Tuhannya itu ini. Ini. Enggak boleh enggak ada ini. Karena dari sini nih kamu tadi kan dibilang toh, kamu bisa menciptakan dari tidak ada menjadi A. Dengan apa? Mulut mengucap firman. Silakan duduk. Kenapa saya panggil dia? Biar ini terpatri. Masih ingat kisah ini ya? Nanti kamu kasus apa? Narkoba? Nah, itu parah itu. Awas kau kembali lagi dengan narkoba. Supaya apa? Terpatri. Ini kalau ndak ada firman sama saja. Oke? Nah, ini saya kan tak ajari ya, caranya bagaimana. Tadi 1 Korintus 2 ayat 16 memiliki pikiran Kristus. Pikiranmu sendiri itu dididik oleh ibumu, oleh orang tuamu, oleh gurumu, oleh para pengajar-pengajarmu sehingga kamu punya pikiran, intelekmu itu loh. Bisa mikir macam-macam. Tetapi ada yang namanya pikiran Kristus. Untuk kamu bisa masuk ke dunianya Tuhan. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kan Tuhan gak kelihatan. Ini loh mengubah pikiranmu dan hatimu. Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. 2, 3. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh apa? Dan apa? Pikiran hati, pikiran hati, pikiran hati. Hatimu kudu berubah. Kok hatimu gak berubah, tetap mangkel, tetap jengkel, tetap marah. Percuma. Pikiranmu harus memiliki pikiran Kristus, perasaanmu harus memiliki perasaan Kristus. Jelas ya? Nah, kenapa aku harus melakukan pertukaran? 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Perhatikan ini. Kenapa aku harus melakukan pertukaran? 1 Petrus 1 23 sampai 25. 23. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terus, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi gugur. Terus, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil. Waktu kamu ada firman, kamu hidupnya ada kehidupan ilahi. Tidak mengalami yang namanya usia tua. Oh nek usia tua, osteoporosis, oh jantungnya kemot-kemot, oh ginjalnya mengalami. Tidak, karena kamu memiliki kehidupan soe, kehidupan ilahi. Tapi kalau tidak ada firman di dalam dirimu, kamu seperti rumput kering, mati, bakar. Itulah kenapa kamu harus melakukan pertukaran. Saudara paham hari ini? Paham hari ini? Kalau kamu tidak menukarkan tubuhmu untuk dipakai Tuhan sebagai kendaraannya, kamu seperti rumput. Paham saudara? Kenapa harus terjadi pertukaran? Mari sekarang, terakhir, prakteknya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 7. Mari kita praktek. Ya, praktek ya. Saya pulang ke Semarang, teman-teman ada yang pulang ke Bandung, teman-teman ini ada yang pulang ke Jakarta. Kita dari mana-mana demi kalian loh. Kasih tepuk tangan dulu. Karena kami punya hati yang mengasihi kalian. Ya. Setelah kami pulang, kalian praktek. Setelah kalian praktek, kamu akan mengalami seperti yang kami alami. Amin. Yesaya 61 ayat 1 sampai 7. 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Stop dulu. Roh Tuhan Allah ada padaku, sudah belum? Sudah, karena dia tadi tukar-tukaran. Kamu tak pakai ya tubuhmu ya? Aku mau diam di dalam kamu ya. Gitu kan? Untuk apa? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Bu, saya masih ada di sini. Enggak apa-apa. Di luar sana yang tidak kenal Yesus, kamu omongi. Tapi kamu mulai praktek dulu untuk dirimu sendiri. Harus praktek dulu untuk dirimu sendiri. Menciptakan sesuatu. Waktu ada yang sakit kamu menciptakan kesembuhan. Waktu Anda ada makanan kamu ciptakan makanan. Bisa, bisa. Ayat 2. Ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Terus 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ini aja sudah ada pertukaran toh? Diubah toh? Dibalikkan keadaannya toh? Ayat 4. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kamu runtuh toh, keluargamu runtuh toh, masa depanmu runtuh toh, tapi kamu bisa meng-create sebuah kehidupan yang baru toh. Ulang,
Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. 5. Tapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. 7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan. Mari kita praktek. Caranya gimana, Bu? Coba kamu klik ayat 6 dan 7. Praktek ya. Praktek ya. Membalikkan keadaanmu. Waktu kamu dipermalukan, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat. Amin. Mau? You have nothing loh. Tapi di dalam dirimu ada roh Allah. Betul gak? Dia sudah tukar dosamu loh di atas kayu salib. Dia sudah tukar loh semua kegagalanmu menjadi sebuah keberhasilan. Mana keberhasilannya? Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu bicara kuasa, otoritas. Segala apapun yang dia ngomong itu jadi. Kuasa, otoritas. Berarti apa? Keberhasilan, keberuntungan. Kunci-kunci kemakmuran. Amin. Mari kita praktek. Ayat 6 dan 7. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Sudah apa belum? Mana ayatnya? Akulah imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Para imam yang tinggal di kerajaan. Terus, aku sudah dibawa keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Betul kan? Di mana? 1 Petrus 2 ayat 9. Ya kan? 1 Petrus 1 ayat 9 apa 1 Petrus 2 ayat 9. Betul kan? Kamu imamat yang rajani toh? Pertukaran. Kamu yang tadinya penuh dengan dosa, di lumpur dosa, diangkat, diadopsi jadi anaknya Allah. Enggak hanya anak Allah loh. Kamu adalah para imam yang tinggal di kerajaan. Kamu ngucap apa saja jadi. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kepada. Kalau masih tinggal di kegelapan masih bisa nggak jadi imamat yang rajani? Kenapa kamu ada di dalam kegelapan? Kamu menyerahkan tubuhmu untuk dipakai sebagai kendaraannya iblis. Kamu hidup di dalam kegelapan. Jangan mau. Enggak ada yang amin ya. Kalian itu nangkap apa enggak sih pertukaran ini? Nangkap enggak? Kalau kamu mengizinkan iblis menguasai hidupmu, kamu jadi kendaraannya iblis. Makanya ada kegelapan karena iblis itu gelap. Diomongi firman apa saja tidak paham karena iblis menaruh kain gelap di dalam dirimu. Jangan mau. Kalau hari ini kamu dengar firman gak paham apa-apa, buka selubung ini Tuhan. Aku mau paham. Tinggal begitu toh. Amin. Balik lagi ke Yesaya 61 ayat 6 dan 7. 2-3. Kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Imam ada yang kere enggak? Enggak. Karena imamnya tinggal di kerajaan. Imamat yang raja nih. Raja ada yang kere enggak? Kere itu apa sih? Miskin. Ada enggak? Raja yang miskin ada enggak? Kalah perang. Loh, rajamu tuh pemenang di atas segalanya. Dia menang. Betul? Dan kamu lebih dari
Loh, kalau lebih dari pemenang berarti sebagai raja. Anak raja. Yang mengerti-mengertilah. Ini keren sebetulnya ya. Terus lanjut. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat ngalu 2 kali lipat, sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Perhatikan saya. Kamu punya 2 ayat ini, 6 dan 7, 6 dan 7. Kamu ucapkan, kamu doakan, kamu bahasa roh dengan 2 ayat ini. Maka itu terjadi. Semudah itu. Kan tadi dibilang dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dengan Yohanes 1 ayat 3. Terus Roma 4 ayat 17. Dari yang tidak ada menjadi ada dengan sudah ada firman-Nya nih. Yesaya 61 ayat 6 dan 7. Kamu ucapkan. Daripada gini loh, kamu ucapkan gini. Aku tuh nggak tahu kenapa aku harus dibawa di sini. Aku ada orang yang menipu saya, ada orang yang menjerumuskan saya, ada orang. Itu kan bukan firman toh. Kenapa mbok ucapkan berulang-ulang? Makanya tidak ada perubahan. Paham ya? Ngerti nggak? Ucapkan firman. Itu bisa mengubah keadaanmu. Seumur hidup bisa menjadi angka. Bahkan tahun depan kamu bisa pulang. Kalau kamu meng-create sesuatu dengan firman. Stop sungut-sungut. Stop marah. Kalau kamu marah, kamu memberi kesempatan kepada iblis. Kamu jadi kendaraannya iblis. Kegelapan, maut. Sampai sini paham? Saudara mau praktek? Ambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus sudah dibagikan? Ambil perjamuan kudus. Mari bangkit berdiri. Oh sudah belum dibagikan? Duduk dulu. Langsung dibagi. Saudara, sebentar saya mau pulang ke Semarang. Tapi firman ini kau praktekkan ya. Amin. Praktek ya. Tes. Ciptakan sesuatu yang hari ini mati di dalam dirimu menjadi hidup. Saudara fokus enggak sini? Ngerti ya? Jangan kamu habiskan waktumu untuk berdebat firman. Stop berdebat firman. Ucapkan firman untuk menciptakan sesuatu di dalam hidupmu. Amin. Stop berdebat firman. Saudara, lihat saya nggak usah lihat yang di sono-sono. Lihat saya. Stop berdebat firman. Tapi hafalkan firman. Firman mengubah hidupmu, firman mengubah hatimu, mengubah pikiranmu, maka kamu akan menjadi seperti anak Allah. Anak Allah, kamu anak Allah, seperti Allah. Menciptakan sesuatu dengan mulutmu, mengucap firman. Caranya, ambil ayat firman Tuhan. Yang mana ini tadi kan pembalikan keadaan toh. Kan kamu enggak punya apa-apa toh. Terus tiba-tiba kamu punya warisan 2 kali lipat. Caranya bagaimana? Ucapkan ayat Yesaya 61 ayat 6 dan 7 tadi. Berulang-ulang. Pasti terjadi. Saudara, bertobat dari uang narkoba. Dengarkan saya. Bertobat dari semua uang narkoba. Karena narkoba itu iblis, itu maut. Kamu tidak akan bisa mengalami masuk ke dunianya Tuhan kalau masih bermain-main dengan narkoba. Mari bangkit berdiri, silakan Ani. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir
oleh kuasa darah, oleh kuasa darahmu, kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertukaran yang ajaib ini. Terima kasih di atas kayu salib darahmu menghapus setiap dosa dan pelanggaran kami. Tidak ada lagi iblis yang mengintimidasi hidup kami hari ini. Kami dijadikan baru hari ini. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Hari ini putuskan untuk engkau dilahirkan kembali. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahnya. Di tanganmu masing-masing sudah ada tubuh dan darah Yesus. Waktu kamu makan tubuhnya terjadi pertukaran. Tubuhnya yang mulia itu akan masuk di dalam tubuhmu. Engkau mengenakan yang tidak dapat binasa, sehingga engkau memiliki kehidupan kekal. Tubuhmu sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada sakit penyakit apapun, sebab Dia berfirman tubuhmu adalah bait Allah. Tidak ada kanker, tidak ada tumor, tidak ada virus-virus. Tubuhmu adalah bait Allah. Ketika darahnya mengalir di dalam darahmu, ada kehidupan soe kau alami. Semua yang mati di dalam hidupmu akan hidup kembali. Keluargamu yang berantakan akan pulih. Kesehatanmu yang merosot akan menjadi kesehatan yang prima. Ekonomimu yang mati, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Engkau akan mendapatkan warisan 2 kali lipat. Engkau akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Itulah pertukaran yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Engkau harus menghormati tubuh dan darah Yesus. Ketika menjadi satu dengan tubuh dan darah, ada sebuah pertukaran yang ajaib. Percaya dan lakukan. Inilah tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Makanlah, minumlah. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darahmu sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Kami memiliki kehidupan soe, kami memiliki kehidupan ilahi. Lidah kami sudah ada firman-Mu. Hati kami sudah menjadi tempat tinggal-Mu. Pikiran kami memiliki pikiran Kristus. Otak kami dipakai untuk kami bisa hidup di dunia ini, tetapi di dunianya Tuhan kami memiliki pikiran Kristus, sehingga surga dan bumi menyatu. Hari ini kami sudah selesai dengan umat-Mu di tempat ini, kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Tapi benih firman yang sudah hamba-Mu sampaikan,
biar akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, mengubah hidup mereka. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus ambil alih. Kiara mayara pasokole yara papa papa sokole yara papa papa. Kiara papa papa sokole yara tara papa sokole yara papa 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 sokole. Kiara papa papa sokole yara rara rara papa papa sokole yara rara rara. Kiara papa 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 sokole yara papa papa papa. Ora mama sekali rere. Lepas semua yang terikat, lepas. Engkau yang memiliki hati yang keras digantikan dengan hati yang baru. Engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau yang memiliki pikiran yang rumit, hari ini engkau diberi pikiran Kristus. Apapun yang kau pikirkan selaras dengan firman Tuhan, apapun yang kau ucapkan selaras dengan firman Tuhan, engkau sedang meng-create sesuatu, mengubah keadaanmu, mendapatkan warisan 2 kali lipat. Itulah keberadaanmu di tangan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Angkat tanganmu. Surga memandang dari atas kepada kalian semuanya hari ini. Bahkan dia tidak pernah memejamkan matanya atas hidup. Berhenti menangis anakku. Ucapkan firmanku. Ucapkan janji-janjiku. Apapun yang kamu ucapkan, dan itu adalah firmanku, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan seperti yang difirmankannya. Ucapkan firmanku anakku. Aku menaruh firmanku di mulutmu. Pakailah lidahmu untuk menggemakan firman. Dan engkau sedang menciptakan masa depanmu. Engkau mengalami warisan 2 kali lipat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan. Pasukan semongko tarik sih. Ojo susah bro, ojo lembut sis, susah